Assalamualaikum sahabat Akoma. Nah, sebelum memulai kajian online hari ini, ada baiknya kita mengenal sosok Ustadz yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Abdul Ghafur Al-Bantani? Ustadz Abdul Ghafur Al-Bantani mempelajari ilmu agama sejak tamat dari bangku sekolah menengah pertama dengan menimba ilmu di pondok pesantren yang dipimpin oleh Kiai Haji Najiur atau cicit dari Syekh Nawawi Al-Bantani di Serang, Banten selama 12 tahun lamanya. Karir dakwah Ustadz Abdul Ghafur Al-Bantani tercatat, beliau tergabung dalam organisasi seperti Ikatan Remaja Masjid Nurul Yakin, juga mengisi beberapa kajian di Majlis Taklim, mengajar TPA, dan melakukan kegiatan keagamaan maulid keliling selama 40 malam, yang sudah beliau jalankan selama 4 tahun. Sahabat Akobah, itu tadi perkenalan singkat dengan sosok Ustadz Abdul Ghafur Al-Bantani. Jadi, jangan sampai ketinggalan untuk terus ikut kajian online bersama Akobah, karena pastinya kita akan sama-sama recharge iman, agar senantiasa selalu istiqomah. Amin, ya robbal alamin. Suaranya boleh ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat sore sahabat Akobah semuanya. Kembali lagi bersama saya Imam Maulana Ibrahim, yang insya Allah kita akan memulai kajian pada sore hari ini yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Ghafur Al-Bantani.
Alhamdulillah pada sore hari ini meskipun mendung kita tidak mengurangi semangat tholabul ilmi kita dalam mendengar tausiah dari Ustazunal Fadil Al Ustadz Abdul Ghafur dengan tema acara sore hari ini adalah Allah menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada guru kita, kiai kita Al Ustadz Abdul Ghafur Al Bantani yang akan menyampaikan tausiahnya. Kepada Al Ustadz saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fina rasulahul a'zam wa ja'ala ummatahu wasatan khairal umam hatta yakunu yawmal qiyamati syuhada'a ala sairil umam. Sallallahu ta'ala ala nabiyil akmalil attahal Sayyidina Muhammadin Sallallahu di makarimis siyam wa ala alihi walladhi fi suluki dinil azam wa sahbihi hummati dinil aqwam wa syarafa wa karama wa majada wa adhum amma Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilman wa rzuqni fahman amin. Yang sama-sama kita hormati Direktur Utama Travel Aqaba Ibu Yulia Ekawati SE, yang sama-sama kita hormati segenap staf Travel Aqaba, dan yang sama-sama kita hormati sahabat Aqaba. Semoga kita semua di kesempatan siang menjelang sore ini kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat hidayah dan taufik yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga di kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah melalui sambungan internet. Semoga kajian pada kesempatan kali ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat sekaligus bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nasa wal jinna minadh dhulumat. Sahabat Aqaba yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 6 hal yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam 6 perkara. Dalam artian Allah menyembunyikan atau merahasiakan 6 hal di dalam 6 perkara. Dalam kaitan ini Sayyidina Umar berkata, qala Umar radhiyallahu anhu wa jazahu an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairan. Sayyidina Umar berkata, semoga Allah meridhoinya, wa jazahu an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairan, dan semoga Allah membalas kebaikan beliau dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah Ta'ala katama sitatan minal khisali fi sitatin minal asyai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembunyikan 6 hal di dalam 6 perkara. Jadi kata Sayyidina Umar, ada 6 hal yang sengaja Allah rahasiakan di dalam 6 perkara. Yang pertama, kata ridho fi ta'atin.
Allah telah menyembunyikan keridhaan-Nya di dalam ketaatan. Minat ta'ati, di antara berbagai macam ketaatan. Di antara berbagai macam perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang hukumnya wajib ataupun yang sunnah, di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Allah menyembunyikan keridhaan-Nya di antara ketaatan ataupun di antara perintah-perintahnya? Dia jatahidan nasu fi jami'il ta'ati, agar manusia bersungguh-sungguh di dalam menjalankan semua ketaatan atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa harapannya? Rojaan ayyusaddifaha, dengan berharap bertemu dengan keridhaan Allah. Jadi tanpa memilih ini perintah Allah yang pahalanya, baik itu yang pahalanya banyak ataupun sedikit, dia tetap melakukannya karena ada harapan di dalam hati. Semoga di antara perintah-perintah Allah yang dikerjakan itu ada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, fala yajuzu lana an nahqiru ta'atan walau saghiratan jiddan. Maka kita tidak diperbolehkan meremehkan satu ketaatan sekalipun itu sangat kecil. Jadi kita tidak diperbolehkan menganggap remeh suatu amal kebaikan, sekalipun itu mungkin di pandangan manusia sangat kecil. Contoh, ada keterangan hadis di hadis Bukhari bahwasanya ada seorang pelacur yang masuk surga karena apa? Karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Mungkin menurut pandangan kita memberi minum seekor anjing itu sesuatu yang remeh. Tapi ternyata di dalam perbuatan tersebut ada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seorang pelacur tersebut masuk surga. Sebab apa? Sebab memberi minum kepada anjing yang kehausan. Li'annahu rubama kana ridhahu ta'ala fiha, terkadang amalan yang dianggap remeh itu ternyata ada ridhonya Allah. Ya. Jadi kesimpulannya kita lakukan apa yang diperintahkan Allah, baik itu yang sunnah, baik itu yang wajib, ataupun yang pahalanya besar, pahalanya sedang, pahalanya sedikit. Kita lakukan semua dengan harapan di dalam hati, semoga kita salah satu dari amal kebaikan yang kita kerjakan ada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi modal untuk kita agar dosa kita diampuni dan agar kita bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa katatal ghadaba fi maksiatin, dan Allah telah menyembunyikan kemarahannya, kemurkaannya di dalam kemaksiatan minal ma'asi, di antara berbagai macam kemaksiatan. Di antara berbagai macam kemaksiatan itu ada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Allah menyembunyikan kemurkaannya di antara berbagai macam kemaksiatan? Dia jatani bahan nasu khasyatal wuqu'i fihi, agar manusia menjauhi kemaksiatan tersebut, khasyatal wuqu'i fihi, karena takut terjumus di dalam murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah menyembunyikan kemurkaannya di antara berbagai macam kemaksiatan, tujuannya agar hambanya Allah
menjauhi semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala karena takut khawatir terjerumus di dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Fala yajuzu lisasin ayyakiru ma'siyatan, oleh karena itu tidak diperbolehkan bagi seseorang menganggap remeh suatu kemaksiatan. Dapat dan sekalipun itu sangat lembut ataupun sekalipun itu sangat halus, bisa jadi hal yang mungkin dianggap sepele itu ternyata menyebabkan kita mendapatkan murka Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau di dalam kitab Bukhari itu ada seseorang dimasukkan ke dalam api neraka itu sebab dia memelihara kucing, kemudian kucingnya tidak dikasih makan sampai si kucingnya tersebut meninggal. Sebab dia mentelantarkan hewan peliharaannya itu, dia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala dan dia dimasukkan ke dalam api neraka. Mungkin hal tersebut dianggap sepele oleh kita, ternyata ada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi li'annahu la ya'lamu annahu qad yakunu fiha ghadabuhu ta'ala. Mengapa Allah menyembunyikan kemurkaannya di antara berbagai macam kemaksiatan? Karena terkadang dari perbuatan maksiat yang dianggap ring ataupun remeh tersebut ternyata ada murkanya Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah saya contohkan tadi, yaitu menterlantarkan hewan peliharaan sampai meninggal, dan itu tercatat di dalam kitab Bukhari, Sahih Bukhari. Kemudian yang ketiga, wa katama Lailatul Qadri fi syahri Ramadan. Allah telah menyembunyikan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Jadi malam Lailatul Qadar itu rahasia Allah yang disembunyikan di bulan Ramadan. Mengapa Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan? Dia jatahidan nasu ihya'i jami syahri Ramadana bil ibadati, agar manusia bersungguh-sungguh di dalam menghidupkan seluruh bulan Ramadan dengan ibadah. Jangan karena berharap malam Lailatul Qadar, karena ada keterangan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu jatuh pada hari-hari yang ganjil, yaitu tepatnya di 10 hari yang terakhir. Jangan nanti kita semangatnya itu di 10 terakhir bulan Ramadan saja. Jadi mulai dari tanggal 1 bulan Ramadan sampai seterusnya tetap semangat mencari malam Lailatul Qadar. Apa keistimewaan malam Lailatul Qadar itu? Fa inna ajrun nafli ka ajril fardhi bi ghairihi. Karena sesungguhnya pahala sunnah sama seperti pahala wajib di bulan lain. Kalau seandainya kita melakukan ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti pahala wajib yang kita kerjakan di bulan lain. Kama fil hadisi, sebagaimana keterangan di dalam hadis, balqol an-nakhai raq'atun fi afdalu min alfi raq'atin fi ghairihi. Sebagaimana keterangan di dalam hadis, bahkan Imam An-Nakhai berkata, raq'atun fihi afdalu min alfi raq'atin fi ghairihi. Satu rakaat yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu lebih utama dibandingkan 1000 rakaat yang dikerjakan di bulan lain. Bahkan Imam An-Nakhai berkata bahwasanya
satu rakaat sholat yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu lebih utama dibandingkan 1000 rakaat sholat yang dikerjakan di bulan lain selain Ramadan. Wa tasbihuhu fi afdalu min alfi tasbihatin fihi, dan satu bacaan tasbih seseorang di bulan suci Ramadan itu lebih utama dibandingkan 1000 bacaan tasbih di bulan lain. Kata Imam An-Nakhai, satu bacaan tasbih subhanallah yang dibaca di bulan Ramadan itu lebih utama dibandingkan 1000 bacaan tasbih yang kita baca di bulan lain. Kemudian mengapa Allah itu menyembunyikan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan? Tadi kan alasannya yang pertama yaitu agar manusia menghidupkan bulan Ramadan dengan ibadah mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ataupun tanggal 1 sampai tanggal 29 jika Ramadan itu 29 hari. Alasan yang kedua yaitu waliyatahidu fi ihya'il layalihi, agar manusia bersungguh-sungguh menghidupkan malam Lailatul Qadar ya terutama di 10 terakhir bulan 10 terakhir ganjil di bulan Ramadan. Raja'an ayyusaddiqu Lailatul Qadri. Mengapa kita melakukan itu? Berharap semoga pas kita melakukan kegiatan ibadah di malam Ramadan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Fa inna khairun min alfi syahrin. Apa keutamaan malam Lailatul Qadar? Karena sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan apabila bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka ibadah yang kita kerjakan tersebut nilainya lebih utama dibandingkan 1000 bulan kita melakukan ibadah tiada henti selama 24 jam sampai 1000 bulan tiada henti. Itu lebih utama ibadah yang kita kerjakan di malam Lailatul Qadar. Itu sangat istimewa. 1000 bulan itu berapa? Salasun wa thamanuna sanatan wa arba'atu asyhurin. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan ya. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Wa fi hadis Tabrani, disebutkan di dalam hadis Imam Tabrani marfu'an. Hadisnya itu hadis marfu ya. Hadis marfu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya marfu, hadis sahih. Rawi itu sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Inna man zana fi aw shariba khamran la'anahullahu wa man fis samawati ila mithlihi minal hawli tsani. Inna man zana, sesungguhnya orang yang melakukan perbuatan zina fihi, di bulan Ramadan, aw shariba khamran, atau ia meminum khamr, meminum minuman yang memabukkan, baik itu bir, wak, arak dan semacamnya, ataupun mengkonsumsi narkoba, la'anatullahu wa man fis samawati, maka ia akan dilaknat Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat makhluk Allah yang ada di langit. Ila mithlihi minal hawli tsani, sampai bertemu dengan Ramadan yang sama di tahun berikutnya. Jadi siapa saja
yang melakukan perbuatan zina di bulan Ramadan, baik itu dilakukan pada malam hari, lebih dilakukan pada siang hari, ataupun meminum khamar, meminum bir, meminum arak, meminum sesuatu yang memabukkan, atau mengkonsumsi narkoba di bulan suci Ramadan, maka Allah akan melaknat dia dan para malaikat akan melaknat ila mithlihi sampai ketemu Ramadan berikutnya. Jadi selama 1 tahun orang tersebut akan dilaknat Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillahi min dzalik. Jadi apabila melakukan hal tersebut, maka Allah dan para malaikat akan melaknat orang tersebut sampai 1 tahun berikutnya, sampai belum ketemu bulan Ramadan. Maksudnya apa dari hadis tersebut? Fa inna man mata qabla ayadraka ramadhana falaysa lahu indallahi hasanatun yattaqi bihan nar. Maka sesungguhnya orang yang meninggal maksud di sini itu orang yang melakukan perbuatan zina di bulan Ramadan ataupun mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan di bulan Ramadan, kemudian dia meninggal, meninggal qabla ayadraka ramadhana, sebelum bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya, sebelum bertemu dengan tahun Ramadan di tahun berikutnya, falaysat lahu indallhi hasanatun yattaqi bihan nar, maka tidak ada baginya di sisi Allah kebaikan yang dapat menyelamatkannya dari api neraka. Jadi maksud dilaknat itu apabila seseorang melakukan perbuatan zina atau mengkonsumsi khamr atau mengkonsumsi narkoba di bulan Ramadan, baik itu di siang hari ataupun di malam hari, maka dia 1 tahun penuh dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila dia meninggal sebelum bertemu dengan Ramadan berikutnya, maka tidak ada kebaikan satupun yang ia miliki di sisi Allah yang dapat menjaganya atau menyelamatkannya dari api neraka. Di kebaikan-kebaikan yang pernah dikerjakan itu sirna. Karena apa? Karena melakukan perbuatan zina dan mengkonsumsi yang diharamkan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, fattaqullaha fi syahri Ramadan. Bertakwalah kepada Allah di bulan Ramadan. Takutlah kepada Allah di bulan Ramadan. Mengapa? Fa innal hasanati tudha'afu fihi ma la tudha'afu fihi fima siwahu. Karena sesungguhnya kebaikan, amal kebaikan dilipat gandakan di bulan Ramadan, sesuatu yang tidak dilipat gandakan di bulan lain. Maksudnya kebaikan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Yang mana kebaikan yang apabila dilakukan di bulan lain itu tidak dilipat gandakan. Wa kadzalika sayyi'atu, begitu pula melakukan perbuatan buruk, ataupun melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan. Wa kadzalika, begitu pun melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan. Apa? Tudha'afu fihi, dilipat gandakan dosa. Jadi bukan hanya pahala yang dilipat gandakan di bulan Ramadan, tetapi melakukan perbuatan dosa di bulan Ramadan juga itu dilipat gandakan. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, yaitu wakata ma'uli'ahu fi ma bainan nasi.
Allah telah menyembunyikan para walinya di tengah-tengah manusia. Jadi siapa itu wali? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, ingatlah, sesungguhnya para walinya Allah tidak ada rasa takut atas diri mereka dan mereka tidak merasakan kesusahan. Maksudnya mati para walinya Allah itu tidak akan merasakan ketakutan menghadapi kehidupan di akhirat, dan juga tidak merasa susah dalam hidupnya. Sekalipun apapun yang terjadi pada dirinya, dia tetap menerima. Jadi selalu hidupnya itu selalu tenang, para walinya Allah. Bisa juga disebut dengan kekasihnya Allah. Derajat wali ini bisa kita kasar. Dalam arti seseorang bisa mencapai derajat kewalian. Beda dengan derajat Nabi dan derajat Rasul. Karena kalau Nabi dan Rasul itu tidak bisa. Sudah Allah yang pilih. Dan kalau derajat wali itu bisa kita usahakan. Bagaimana caranya? Itu dengan 3 jalan. Yang pertama yaitu syariat, ya. Yang kedua thariqat, dan yang ketiga hakikat. Apa itu syariat? Semua perintah Allah dan semua larangan Allah itu yang dinamakan dengan syariat. Itu yang dinamakan dengan syariat. Bagaimana caranya kita agar mengetahui ilmu syariat? Itu mempelajari ilmu fikih. Kalau kitab-kitab yang masyhur, yang kita kaji di Indonesia ataupun di Asia, kitab fikihnya itu kitab Fathul Qorib, kitab Fathul Mu'in. Di situ akan dipelajari tentang sesuatu yang halal, haram, sunnah, makruh, mubah, semuanya ada di situ. Kemudian yang kedua yaitu apa? Jalan menuju agar kita bisa diangkat menjadi wali Allah, yaitu thariqah. Apa itu thariqah? Jalan usul ilallah, jalan sampai kepada Allah. Yang mana di dalam perjalanan thariqah itu ada pengamalan ilmu syariat, dan juga ada tazkiyatun nafsi, membersihkan hati dan dengki dan lain sebagainya. Kemudian juga disertai dengan wiridan dari mursyidnya, ya. Kalau yang di Banten itu ada sebut Abuya Dimyati Banten. Beliau almarhum adalah pemegang tarekat Syadziliyah, ya. Itu nanti kalau seandainya ingin seseorang melari ke tarekat, ya harus ada mursyidnya. Salah satunya itu kalau di Banten almarhum Abuya Dimyati Cidaku Murtado. Bacaannya itu ada, nanti dikasih dari guru, itu bacaan istighfar, ada bacaan sholawat, seperti kalau Syadziliyah itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Kemudian bacaan tauhid. Jadi kesimpulannya, tarekat itu jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di dalam perjalanan itu ada pengamalan ilmu syariat, ada tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa, dan juga ada wiridan khusus yang dikasih oleh mursyid. Kemudian yang ketiga, agar kita diangkat menjadi walinya Allah, yaitu hakikat. Apa itu hakikat?
itu melihat dari dimensi yang sangat dalam, ya. Melihat kebenaran dari dimensi yang sangat dalam, ya. Jadi hak asal mula hakun. Jadi orang yang sudah mencapai derajat hakikat, maka tabir ataupun hijab yang ada pada dirinya dengan Tuhannya itu dihilangkan. Kalau kita ambil gampangnya itu, ada kisah berkaitan dengan hakikat itu, ada kisahnya Nabi Musa yang berguru dengan Nabi Khidir, yang mana di tengah perjalanan belajarnya Nabi Musa kepada Nabi Khidir itu, pas ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir mau menyeberangi suatu pantai, di situ mendapatkan tumpangan oleh pemilik pemilik perahu, ya, mana dikasih gratis. Pas ketika sudah mau sampai pantai, Nabi Khidir membolongin tuh. Jadi si perahunya dibolongin. Kata Nabi Musa, apa-apanya yang dibolongin? Kita sudah diberikan tumpangan gratis, ternyata kenapa dibolongin? Kata Nabi Khidir, biar saya yang lebih tahu maksud tujuan saya. Ternyata maksud tujuan Nabi Khidir itu, kalau seandainya itu perahu tidak dibolongin ataupun tidak dirusak, maka akan diambil oleh para penguasa ataupun para kayak bajak laut lah, ngambil perahu-perahu yang masih bagus. Jadi sekalipun mungkin secara dohirianya itu agak melenceng, tapi maksud tujuannya mah untuk menyelamatkan perahu ini agar tidak diambil. Itu hakikat. Sampai derajat ke hakikat itu, ya. Bagaimana sampai caranya bisa mencapai derajat hakikat? Itu dengan cara menjalankan syariat dan tauhid. Jadi kalau buah dari pengamalan syariat dan hakikat, tauhid itu jadi hakikat. Hakikat tanpa syariat itu batal. Hakikat tanpa tariqah itu kosong. Syariat, hakikat tanpa syariat itu batal. Hakikat tanpa hakikat itu kosong. Dan juga hakikat dan tariqat itu tidak bisa diraih kecuali dengan syariat. Dan nanti babnya itu kita Hidayatul Adhkiya, ya, kita tasawuf. Kemudian balik lagi, mengapa Allah menyembunyikan para walinya di tengah-tengah manusia? Likailat yahtaqiru hadan minhum, agar mereka tidak meremehkan seseorang di antara mereka, ya. Agar tidak meremehkan seseorang di antara mereka. Wa kayatlubu du'a minhum, dan juga agar mereka meminta doa di antara sebagian mereka. Jadi perihal masalah meminta doa itu bukan hanya kepada yang gelarnya ustaz ataupun kiai, bukan. Pada siapapun yang kita ketemui, usahakan minta doa. Karena kita tidak tahu orang ini mempunyai kebaikan apa. Bisa jadi dia itu punya kebaikan sesuatu, dan ketika kita minta doa, dia ikhlas mendoakan kita, akhirnya dijabah doa tersebut. Jadi kesimpulannya mah, Allah menyembunyikan para walinya di antara tengah-tengah kita itu agar kita tidak meremehkan sesama kita, dan agar kita dianjurkan meminta doa kepada siapapun, ya, yang muslim, agar kita diberikan keselamatan. Terus selanjutnya, rojaan ayyusaddiqul waliya fala yajuzu lisasin ayyakir wahadan minun nasi. Jadi tujuannya itu kita tidak meremehkan dan meminta doa, yaitu agar semoga di antara salah satu orang yang kita tidak remehkan dan kita pintai doa, itu mungkin saja derajatnya wali, orang yang mempunyai kedekatan khusus dengan Allah.
fala yajuzu li syaksin ayyakiru ahadan minan nas. Oleh karena itu tidak diperbolehkan bagi seseorang meremehkan seseorang di antara kita. Jadi tidak boleh saling meremehkan. Fa inna likulli la tahtakir man dunaka fa inna likulli shay'in maziyah. Jangan engkau seseorang yang mungkin dianggap kita hina, ternyata kenapa? Karena setiap orang itu pasti mempunyai kelebihan. Di antahu la yadri rubama huwa min aulihi ta'ala. Karena kita tidak tahu, bisa jadi orang yang diremehkan kita itu ternyata walinya Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat dikhawatirkan kalau seandainya kita mencela ataupun meremehkan walinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yaitu waqatamal mauta fil umri. Allah telah menyembunyikan kematian di dalam umur. Ajal itu merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah simpan di dalam umur. Dalam arti kita tidak tahu ajal kita sampai mana. Karena umur itu kaitannya dengan angka. Ada yang dikasih umurnya sampai 60 tahun, ada yang dikasih umur sampai 80 tahun, dan bahkan ada orang yang baru dilahirkan saja sudah meninggal. Jadi Allah menyembunyikan kematian itu ataupun ajal di dalam umur kita. Fayam bagi khina idin bikul ahadin ayasta'inda lil mauti fi kulli waqtin bil ibadati parubama yabja'uhul mautu. Maka semestinya saat kematian itu Allah sembunyikan di dalam umur, likulli ahadin, semestinya bagi setiap orang, ayasta'ida lil mauti, menyiapkan diri untuk kematian. Fi kulli waqti, dengan cara apa? Mengisi hari-harinya itu dengan ibadah. Minimal kita melakukan ibadah yang ringan, dibaca zikir la ilaha illallah atau membaca sholawat. Ketika kita membaca zikir atau membaca tasbih, membaca takbir, membaca sholawat, berarti jiwa kita, hati kita terjaga, senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita dianjurkan senantiasa melakukan ibadah, baik yang itu mahdhah ataupun ghairu mahdhah, yaitu terkadang kematian itu datang secara tiba-tiba. Banyak contohnya orang yang padahal tidak mempunyai penyakit, mungkin dia tidak terdeteksi penyakitnya, dia melakukan contoh kegiatan olahraga, ternyata di tengah-tengah kegiatan olahraganya itu Allah ambil nyawanya, kemudian itu meninggal. Ya minimal kalau seandainya kita ingin kalau kita ingin mengisi dengan ibadah itu, ingat selalu Allah, membaca zikir ataupun membaca salawat. Jadi hari-hari kita diisi dengan kebaikan. Tujuannya apa? Khawatir tiba-tiba ajal kita. Kemudian yang keenam yaitu wakatamas sholatul wusta, yaitu Allah telah menyembunyikan sholatul wusta al-qiblah, sholat yang utama fi sholawati, di dalam sholat yang 5 waktu. Ada yang disebut dengan sholatul wusta, ya, sholat yang utama. Sholat wusta ini Allah sengaja simpan, Allah sengaja rahasiakan di antara sholat yang 5 waktu, ya. Nah, dari subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya, di antara kelima waktu sholat tersebut ada yang disebut dengan sholatul wusta, dan ini rahasia, ya. Rahasia. Al-Khamisiyah, mengapa Allah merahasiakan hal tersebut? Liyataharran nasu jami'ah, agar manusia bersungguh-sungguh di dalam melakukan sholat yang 5 waktu itu, ya. Melakukan sholat yang 5 waktu itu. Ada keterangan riwayat dalam hadis itu bahwasanya yang dimaksud dengan sholatul wusta itu yaitu sholat asar. Ada keterangan hadis bahwasanya
Yang dimaksud dengan sholat wusta itu sholat asar. Di mansol baroda ini dakhalal jannata. Jadi asar dan subuh. Jadi siapa yang mengerjakan sholat di waktu dingin berarti subuh dan asar. Maksud di sini asar dan subuh, maka Allah memastikan dia masuk dalam surga. Man taraka sholat al-asri faqad hubita amalu. Siapa saja yang meninggalkan sholat asar maka sungguh telah dilebur amalnya. Jadi kalau seandainya contoh ada keterangan hadis riwayat Imam Bukhari itu bahwasanya siapa saja yang tidak mengerjakan sholat asar, sholat zuhur dia kerjakan, sholat subuh dia kerjakan, zuhur dikerjakan, maghrib dikerjakan, isya dikerjakan, kemudian asar tidak dikerjakan, maka kubito leburlah ataupun terhapuslah pahala dari pengerjaan sholat subuh, zuhur, maghrib, dan isya. Jadi itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon bukakan pintu maaf. Bahwasanya Allah itu merahasiakan 6 hal di dalam 6 perkara. Lagi-lagi yang pertama yaitu Allah menyembunyikan keridhaannya di dalam ketaatan. Yang kedua, Allah menyembunyikan kemurkaannya di dalam kemaksiatan. Dan yang ketiga, Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Dan yang keempat, Allah menyembunyikan para walinya di tengah-tengah manusia. Dan yang kelima, Allah menyembunyikan kematian di dalam umur. Dan yang keenam, Allah menyembunyikan sholatul wusta di dalam sholat yang 5 waktu. Itu saja yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengar tausiah yang insya Allah kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah Ustadz Abdul Ghafur Al-Bantani sampaikan. Baik, sahabat Aqobah, barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada Al-Ustadz, bisa disampaikan atau bisa membuka mic-nya atau bisa bertanya melalui chat di Google Meet. Ustadz, ada pertanyaan nih Ustadz dari Mas Subangkit Sanjaya. Ya Ustadz, pertanyaannya, apakah hanya dengan memberi makan seekor binatang seorang wanita malam tadi benar-benar mendapatkan ridho Allah, ataukah ada amalan lain yang memang ia lakukan tetapi sepertinya tidak pernah meninggalkan sholat meskipun ia tahu apa yang ia lakukan itu salah dan ia terpaksa melakukannya atas dasar tuntutan kehidupan seperti itu Ustaz? Jadi pada dasarnya kita itu dianjurkan untuk menjalankan syariatnya Allah, dalam artian melakukan apa yang diperintahkan dan jauh apa yang dilarang. Kemudian di situ ada keterangan di dalam hadis Bukhari itu berkaitan dengan masalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu riwayat bahwasanya ada seorang pelacur, dia memberikan minum kepada kepada seekor anjing yang kehausan yang ternyata dapat ridhonya Allah. Dan ini pun tidak bertentangan dengan hadis bahwasanya irhamu man fil ardi yarhamu man fis sama. Maksudnya kalau seandainya kita itu menyayangi sesama makhluknya Allah, maka Allah pun dan makhluknya Allah akan menyayangi kita. Karena pada dasarnya yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah itu pada hakikatnya itu yaitu rahmatnya Allah ataupun anugerahnya Allah. Dan ini kan tadi ada kaitan tadi. Hakikat tanpa syariat itu batal. Maksudnya apa? Hakikat tanpa syariat itu batal. Contoh ada orang, kalau orang mengkaitkan dengan hakikat itu bahwasanya gini, orang itu kalau seandainya sudah ditakdirkan masuk surga, sekalipun dia melakukan apa pasti masuk surga, itu orang yang berpikiran tentang hakikat. Mau sholat, mau kagak,
ataupun ya orang kalau seandainya sudah ditakdirkan di lahir mahfuznya itu masuk ke dalam api neraka, sekalipun dia sholat itu kagak bakalan masuk ke dalam surga. Persepsi yang seperti ini itu salah. Mengapa? Hakikat tanpa syariat itu batal. Jadi kita jalankan dulu syariatnya, baru kita berpikir ya pasrahkan sama Allah. Penting karena bisa jadi sebab kita meninggalkan syariat, akhirnya kita mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya mah lakukan apa yang kita bisa di sholat, nanti apalagi kewajiban harus kita kerjakan. Terus kemudian jangan meremehkan sesuatu hal yang mungkin dianggap remeh, karena bisa jadi pada ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, terima kasih. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari saya pribadi ya Ustadz ya. Kita semua tahulah kalau kita hidup di dunia ini tujuannya itu menggapai ridho Allah ya Ustadz ya. Cuman saya pernah mendengar ada pendapat yang mengatakan Allah itu lebih menyukai muamalah kita dengan sesama manusia, sesama makhluk, bahkan makhluk-makhluk hidup lainnya seperti tanaman, hewan, daripada ibadah mahdohnya itu sendiri, karena ibadah mahdoh itu hanya untuk diri kita sendiri, bukan untuk menyenangkan orang lain, seperti itu. Itu bagaimana pendapat Ustadz? Jadi kalaupun seandainya beranggapan seperti itu, emang tidak salah juga. Tapi yang harus kita pahami bahwasanya kewajiban itu tidak boleh ditinggalkan. Jadi kita bisa berpikiran seperti itu kalau seandainya segala kewajiban sudah kita lakukan. Jadi kalau namanya kewajiban, yaitu perintah Allah dan Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tidak menjalankan kewajibannya, itu juga bisa menjadi sebab Allah murka kepada kita. Jadi kalau seandainya kita berpikir seperti itu, ya boleh-boleh saja, tapi semua kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita lakukan. Dan apa yang dilarang tinggalkan. Kemudian setelah itu mungkin kita disebutnya ada juga jalan tarekat seperti itu. Mungkin ibaratkan setelah dia itu melakukan perbuatan kewajiban, saya mah pengen cara usul dengan Allahnya itu berbuat baik terhadap binatang, itu bagian dari tarekat. Jadi itu tarekat itu tidak akan bisa kalau seandainya tanpa ada syariat. Di dalam arti ngerjain dulu kewajiban, tinggalkan sesuatu yang haram. Walaupun seandainya kita mau pengen amalnya lebih dengan cara menyayangi makhluknya Allah, ya nggak jadi masalah, bagus. Baik, ada pertanyaan titipan nih Ustadz ya. Mungkin ini terakhir. Bagaimana sih cara kita istiqomah dalam menjalani hidup untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, yang mana kan kita kadang-kadang sebagai manusia ada khilafnya, atau jangan-jangan khilafnya lebih banyak daripada sadarnya gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Ada kiat-kiat tertentu gitu dari Ustaz? Yang pertama, fasahihin niyata qoblal amal. Baguskan niat, ya, baguskan niat ketika kita mau beramal. Semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika niat perbuatan yang yang kita kerjakan itu niatnya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka kadang dalam perjalanan hidup itu ada yang nggak enak pada diri kita. Kita padahal mah udah sholatnya rajin 5 waktu, ternyata tapi rezeki masih seret aja. Itu jangan kaitkan hal tersebut. Intinya apa yang kita kerjakan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya sudah tertanam di dalam hati kita itu ada mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita bisa istiqomah. Dan juga ketika kita melakukan perbuatan amal, jangan sekali-kali kita itu mengharapkan pahalanya ataupun imbalannya itu langsung seketika itu kita rasakan. Karena hal tersebut bisa menjadi sebab ada keputusasaan. Karena kan ada orang, contoh melakukan
istiqomah lah gitu, dan salat duha gitu. Karena kan sebagian besar orang itu melakukan salat duha itu tujuannya agar mendapatkan rezeki yang banyak. Ternyata dalam pelaksanaan salat duha sampai setahun atau 5 tahun, ya rezeki biasa-biasa aja. Itu kalau seandainya niatnya bukan semata-mata mengharapkan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa gugur tuh istiqomah. Pokoknya tanamkan dalam hati kita bahwasanya segala perbuatan baik yang kita kerjakan itu, yang kita niatkan semata-mata mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Baik itu pahalanya ataupun mungkin langsung kita rasakan di dunia, balasannya, atau bisa jadi itu bisa menjadi pelupur dosa, ataupun bisa jadi nanti balasannya di akhirat. Jadi intinya mah niatin semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya apa yang kita kerjakan selagi itu baik, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan, dalam arti akan membalasnya, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Ketika sudah tertanam hal tersebut, insya Allah kita akan bisa istiqomah dalam melakukan kebaikan. Amin. Amin ya Allah. Ustaz, ada satu lagi pertanyaan terakhir, Ustaz. Dari Mbak Nabila, Ustaz. Apa ciri orang yang telah mendapatkan ridho Allah, dan apa cirinya sih kalau dia mendapatkan 6 hal yang Allah ridhoi itu tadi? Seperti itu, Ustaz. Orang yang sudah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ciri-ciri salah satunya dia itu lebih baik dari hari kemarin. Jiwanya juga lebih merasakan ketenangan. Kemudian dia itu lebih banyak introspeksi diri, hatinya juga lembut. Ciri-ciri yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin awal-awalnya hari-hari kemarin dia itu masih malas-malasan ibadah, tapi pas ketika dia mendapatkan ridho Allah, nanti dari ridho Allah tersebut Allah akan memberikan taufik pada orang tersebut untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Terus di jiwanya itu mendapatkan ketenangan. Itu ciri-ciri orang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ketenangan di dalam batin dan ada keinginan untuk melakukan kebaikan lebih. Baik, Ustaz. Terima kasih. Baik, sahabat Aqobah, ada yang ingin bertanya kembali? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan kajian pada sore hari ini. Terima kasih kepada Ustadz Abdul Ghafur dengan tausiahnya yang telah memberikan banyak pelajaran kepada kita, diantaranya sesuai tema kita pada sore hari ini, 6 perkara dalam Allah menyembunyikan 6 hal dalam 6 perkara ya Ustadz ya. Yang pertama itu Allah menyembunyikan ridhonya dalam ketaatan. Yang kedua, Allah menyembunyikan kemurkaan di dalam kemaksiatan. Yang ketiga, Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan, yang fungsinya adalah supaya kita di bulan Ramadan itu tidak mengincar satu malam saja ya Ustaz ya. Karena kita harus ibadah itu totalitas gitu. Kemudian nomor 4, Allah menyembunyikan walinya di antara manusia, karena supaya kita tidak saling meremehkan segala sesuatu, karena segala sesuatu itu mempunyai kelebihannya masing-masing. Lalu yang kelima, Allah menyembunyikan kematian di dalam umur. Kalau yang kelima ini saya ingat suatu hadis mungkin ya Ustaz ya, yang bunyinya uhrus lidunyaka ka'annaka tamu ta'ishu abadan wahrus li akhiratuka ka'annaka tamutu godan. Uruslah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan uruslah akhiratmu seakan-akan engkau mati esok hari. Seperti itu Ustaz, saya ingat ya. Lalu ke 6 yang terakhir, Allah menyembunyikan sholat wusta di dalam sholat wajib, yang fungsinya adalah supaya kita tidak meninggalkan satupun sholat wajib ya Ustaz. Kalau bisa kita ditambah gitu dengan sholat-sholat sunnahnya ya Ustaz ya. Seperti itu.
Baik, kita cukupkan kajian pada sore hari ini. Untuk sahabat Aqobah yang ingin umroh bersama Aqobah, kita ada promo khusus program umroh keberangkatan 17 Oktober. Daftar 5 packs, gratis 1 packs, harga mulai 28 jutaan. Program 10 hari mendapatkan 2 kali Jumat pesawat dengan pesawat terbaik Qatar Landing Madinah. Yang kedua, ada umroh premium keberangkatan 6 November dengan pesawat Saudi Airlines. Bonus kereta cepat, fasilitas premium, hotel di pelataran Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Baik, sekali lagi syukron jazilan kepada Ustadz Abdul Ghafur Al-Bantani. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat bagi kehidupan kita. Akhirul kalam, nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Assalamualaikum sahabat Aqobah. Nah, sebelum memulai kajian online hari ini, ada baiknya kita mengenal sosok Ustadz yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Abdul Ghafur Al-Bantani? Ustadz Abdul Ghafur Al-Bantani mempelajari ilmu agama sejak tamat dari bangku sekolah menengah pertama dengan menimba ilmu di pondok pesantren yang dipimpin oleh Kiai Haji Najiud atau cicit dari Syekh Nawawi Al-Bantani di Serang, Banten selama 12 tahun lamanya. Karir dakwah Ustadz Abdul Ghafur Al-Bantani tercatat beliau tergabung dalam organisasi seperti Ikatan Remaja Masjid Nurul Yakin, juga mengisi beberapa kajian di Majlis Taklim, mengajar TPA, dan melakukan kegiatan keagamaan maulid keliling selama 40 malam yang sudah beliau jalankan selama 4 tahun. Sahabat Aqobah, itu tadi perkenalan singkat dengan sosok Ustadz Abdul Ghafur Al-Bantani. Jadi, jangan sampai ketinggalan untuk terus ikut kajian online bersama Aqobah, karena pastinya kita akan sama-sama recharge iman agar senantiasa selalu istiqomah. Amin ya robbal alamin.